Cerita ini hanya fiksi dan hayalan dari penulis saja. Jika ada kesamaan nama, tempat, dan hal-hal lainnya, itu murni ketidaksengajaan dan kebetulan semata. Karya ini ditulis oleh Jo Doang. Terima kasih, dan jangan lupa ya untuk di subscribe, like, dan komen, dan juga di share. Part 4. Yupi dan Wimar sedang duduk di teras rumah Yupi. Terlihat wajah Wimar sedikit gugup ketika menempelkan HP ke telinganya. Halo? Terdengar suara dari seberang saat Wimar mengangkat teleponnya. Jantung Wimar berdetak kencang. Walau sebenarnya dia tidak ingin mengangkat telepon tersebut, tapi karena desakan dari Yupi, mau tidak mau Wimar harus mengangkat juga. Ya, halo, sahut Wimar dengan sedikit gugup karena Argon menelponnya. Bukan karena nama Argon yang tertulis di layar HP-nya yang membuat Wimar gugup, melainkan karena pengakuan Argon waktu itu yang menyatakan tidak mengenali dirinya. Ini siapa ya? Tanya suara dari seberang. Wimar semakin gugup dan langsung meletakkan tangan untuk menutupi HP-nya dan menjauhkannya dari telinganya dan menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Tuh kan, dia nanya aku siapa, ujar Wimar kepada Yupi. Aduh, gimana nih Yup? Tanya Wimar sambil menghentakkan kakinya beberapa kali ke lantai karena kegugupannya. Udah, jawab aja, ujar Yupi mencoba menenangkan Wimar. Halo, kok diam? Ini siapa? Tanya suara dari seberang saat Wimar kembali menempelkan HP ke telinganya. Saya Wimar. Wimar? Suara dari seberang terdengar menggumam. Anak dari kampung baru situ ya? Adiknya si Tono? Wimar terkejut dan melirik Yupi sejenak. Kenapa orang ini bisa tahu nama daerah tempat tinggalku? Bahkan dia tahu nama abangku. Padahal waktu kemarin saling SMS-an, orang ini mengakui kalau tidak mengenaliku, padahal aku sudah menyebutkan nama. Batin Wimar merasa aneh. Kenapa, Wi? Tanya Yupi berbisik. Wimar hanya diam, tidak menanggapi pertanyaan Yupi. Kening Wimar berkerut dan muncul satu jawaban di dalam benak Wimar tentang semua kejadian ini. Dan dengan perlahan Wimar bertanya, ini Argon kan? Hah? Argon? Bukan. Terdengar jawaban tegas dari suara seberang sana. Zlep. Seakan ada sesuatu yang menghantam wajah Wimar hingga merona kemerahan. Wimar semakin gugup. Karena panik tanpa sadar, Wimar langsung mematikan sambungan telepon. Tuh kan Yup, aku udah feeling kalau kamu salah kasih nomor. Hah? Jadi itu bukan Argon? Ujar Yupi yang langsung menyambar HP Wimar dan juga mengeluarkan HP-nya. Yupi mencocokkan nomor yang telah diberikan Argon padanya dengan nomor yang ada di HP Wimar. Ya Tuhan Wi, aku salah ketik nomor kemarin. Harusnya ekornya 84, tapi aku ngetiknya jadi 48. Ujar Yupi penuh penyesalan. Kamu kok ceroboh gitu sih Yup? Aku kan jadi malu. Wajah Wimar terlihat sewot. I'm sorry. Wajah Yupi memelas penuh penyesalan. Ya udahlah, mau gimana lagi, udah terlanjur. Wimar bangkit dari tempat duduknya. Aku pulang dulu Yup, udah sore, takutnya angkot nggak ada lagi yang lewat, ujar Wimar. Kamu nggak marah lagi kan sama aku? Tanya Yupi sambil ikutan berdiri. Enggak, jawab Wimar dan tersenyum. My friends. Yupi memeluk Wimar. Ya udah yuk, aku temenin kamu nungguin angkot. Wimar dan Yupi berjalan menuju tepi jalan untuk menunggu angkot lewat. Kira-kira orang itu siapa ya, Wi? Tampan gak ya? Ujar Yupi saat mereka berdiri di tepi jalan. Wimar hanya tersenyum ketika mendengar ucapan Yupi, karena Wimar tahu sifat sahabatnya itu yang tidak sanggup melihat pria tampan, maunya langsung dipacarin. Bahkan sekarang saja Yupi memiliki 3 pacar sekaligus, sangat jauh berbeda dengan Wimar yang belum pernah pacaran. Gak tahu juga, tapi dia kenal loh sama aku.
Serius? Yupi terkejut. Iya, serius. Dan kemungkinan dia teman abang aku, karena dia sempat nanya kalau aku itu adiknya Bang Tono, ujar Wimar sambil melambaikan tangannya saat melihat sebuah angkot mendekat. Udah aku pulang dulu ya Yup, ujar Wimar saat angkot sudah berhenti tepat di hadapan mereka. Hati-hati ya Wi. Yupi melambaikan tangan kepada Wimar saat angkot mulai berjalan, dan Wimar membalas melambaikan tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ijo duduk di sebuah warung kopi bersama teman-temannya. Di samping Ijo duduk anak gadis yang punya warung, namanya Rika, cantik dan mungil. Kenapa sih bang dari tadi liatin HP aja? Nunggu telepon ya? Tanya Rika. Ah enggak, jawab Ijo datar. Ketika tadi sebelum ke warung kopi, Ijo mengirim pesan kepada Wimar, bertanya kenapa tiba-tiba HP-nya mati. Apalagi ketika Ijo kembali menelpon dan tidak diangkat oleh Wimar. Udah bobo ya? Aku tahu ini salah sambung, tapi aku mau berteman dengan kamu. Kenalin, aku Ijo. Ijo mengirim pesan kepada Wimar. Siapa tuh bang? Tanya Rika saat melirik Ijo mengetik pesan dan mengirimkannya kepada Wimar, sambil tangannya mencolek pinggang Ijo. Teman baru? Teman apa pacar? Tanya Rika penasaran. Dan jantungnya deg-degan karena Rika sudah lama naksir dengan Ijo. Teman, jawab Ijo singkat sambil memperhatikan layar HP-nya. Terlihat senyum Rika merekah setelah mendengar jawaban Ijo. Walaupun selama ini Ijo selalu merespon dengan baik perhatian yang telah diberikan Rika terhadap Ijo, tapi Rika belum yakin dengan Ijo. Apakah Ijo menyukainya atau hanya menganggap dirinya sebagai sahabat saja? Karena bagaimanapun, Rika sangat paham dengan sifat Ijo yang selalu ramah terhadap semua orang. Sedangkan Ijo sendiri sangat mengetahui kalau Rika ada rasa terhadap dirinya. Sebagai pria yang berpengalaman dalam urusan asmara, Ijo paham betul dengan gelagat yang ditunjukkan Rika selama ini terhadapnya. Tapi Ijo sudah berprinsip. Dengan beberapa alasan tersendiri, Ijo membuat pantangan baginya untuk memacari gadis satu kampungnya. Jo, tumben kau banyak diam. Biasanya banyak cerita, tanya Ando, salah satu temannya. Iya, nggak biasanya, sambung Gultom, pria kurus dengan gigi sedikit manyun. Kalau udah kayak gitu, si Jo pasti lagi punya gebetan baru, tapi sangat susah ditaklukkan. Ledek Tonggak, sahabat kental Ijo yang sangat paham karakter dan tabiat Ijo selama ini. Apaan sih kau Tong? Telolet, telolet, telolet. HP Ijo berdering. Sebuah pesan baru masuk. Ijo langsung membaca pesan tersebut dengan senyum sumringah. Maaf ya, udah ganggu selama ini. Salam kenal ya Ijo. Isi pesan dari Wimar. Kenalan baru bang? Tanya Rika saat melirik isi pesan yang ada di HP Ijo. Ah kau ngintip aja, ujar Ijo tanpa menunjukkan kekesalannya kepada Rika. Walaupun Ijo tidak menunjukkan rasa kesalnya, tapi Rika tahu dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Abang besok ada waktu nggak nemenin Rika? Ijo menggaruk kepala belakangnya yang tidak gatal. Mau nemenin kemana? Ijo balik bertanya. Jalan-jalan sore aja ke pantai. Tapi aku nggak janji ya, lihat besok aja, jawab Ijo tidak mau memberi harapan kepada Rika. Jo, aku pulang dulu ya, udah ngantuk nih, besok pagi harus kerja, ujar Ando pamitan. Aku juga pulang duluan ya, ujar Gultom pamit juga. Satu persatu teman Ijo pamitan pulang, hanya tinggal Tonggak yang belum pulang. Tonggak menghampiri Ijo dan duduk di sebelahnya. Rik, buatkan kopi lagi satu, pesan Tonggak kepada Rika. Rika beranjak dari tempat duduknya untuk membuatkan pesanan Tonggak. Jo, punya target baru ya? Tanya Tonggak dengan antusias. Orang mana? Cantik nggak? Masih belum masuk dalam kategori target, hanya perkenalan aja. Orang nggak cantik, tapi manis. Oh, bukan target, ejek Tonggak. Nggak usah ngeles kau Jo, aku tahu sifat kau. Kau kan selalu penasaran kalau sudah jumpa kenalan baru cewek, ujar Tonggak ngeledek Ijo.
Orang mana, Jo? Tanya Tonggak lagi dengan berbisik, karena melihat Rika yang menghampiri mereka dengan secangkir kopi di tangan. Tonggak sengaja berbisik, karena Tonggak tahu kalau Rika ada hati dengan Ijo. Karena itu Tonggak tidak mau kalau Rika mengetahui pembicaraan mereka dan menyakiti perasaan Rika yang dia cintai secara diam-diam. Orang barus, jawab Ijo dengan singkat. Nih kopi kau. Rika meletakkan kopi yang dipesan Tonggak di meja. Sambil senyum dong meletakkannya. Bagaimanapun aku pembeli, ujar Tonggak mencoba merayu Rika. Iya, pembeli yang jarang bayar. Ini hutang lagi kan? Ujar Rika dengan wajah masam dan kembali duduk di samping Ijo. Selamat malam, selamat tidur sahabat baruku. Ijo mengirim pesan kepada Wimar cepat-cepat. Sebelum Rika melirik ke HP-nya, akan memunculkan banyak pertanyaan dari Rika. Aku pulang duluan ya. Udah ngantuk nih. Ijo berdiri dari tempat duduknya. Tumben cepat pulang bang? Tanya Rika. Iya, biar cepat bangun, besok pagi banyak kapal ikan yang pulang, ujar Ijo sambil mengeluarkan duit dari kantongnya untuk membayar kopinya serta kopi Tonggak. Makasih ya Jo, ujar Tonggak. Jangan kemalaman pacarannya, ujar Ijo ngeledek Tonggak karena Ijo tahu kalau Tonggak sangat menyukai Rika. Sedangkan Rika setelah mendengar ucapan Ijo barusan, langsung memasang wajah jutek. Bersambung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga semuanya sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, dan banyak anak. Amin.